Pak, terkait yang permintaan Pak Abraham Samad yang meminta untuk KPK dikembalikan seperti sebelum direvisi, seperti apa Pak tanggapannya? Ya, saya setuju, bagus. Karena itu dulu inisiatif DPR loh, jangan keliru ya, inisiatif DPR. Tanggapannya bahwa itu direvisi waktu pemerintahnya Pak Jokowi itu seperti apa Pak? Ya memang saat itu atas inisiatif DPR direvisi. Pak, Tapi saya nggak tanda tangan. Pak, termasuk itu kan nanti juga diusulkannya soal pemilihan ketua KPK yang baru, termasuk yang diusulkan presidensi, itu tanggapannya gimana Pak? Ya sesuai ketentuan aturan yang ada aja lah. Halo, ini Masuk Akal. Saya Aryo Bimo. Beberapa hari terakhir, DPR sempat kepanasan. Pemicunya satu pernyataan. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa revisi Undang-Undang KPK tahun 2019 adalah inisiatif DPR. Respon pun muncul. Ada anggota DPR yang menyebut pernyataan itu tidak tepat. Menarik. Karena faktanya memang begitu. Revisi tersebut adalah RUU inisiatif DPR. Dan mari kita luruskan satu hal penting sejak awal. Jokowi tidak pernah menyatakan pemerintah tidak berperan dalam pembahasan. Tidak pernah mengatakan pemerintah lepas tangan. Yang disampaikan adalah fakta prosedural. Inisiatif awal datang dari DPR. Itu benar secara ketatanegaraan. Dan satu fakta lagi yang jarang disebut, Presiden tidak menandatangani Undang-Undang KPK hasil revisi itu. Dalam sistem hukum kita, jika Presiden tidak menandatangani dalam waktu 30 hari, Undang-Undang tetap berlaku otomatis. Dan itu yang terjadi. Jadi sebelum kita masuk ke tuduhan besar Jokowi melemahkan KPK, mari kita jujur pada kronologi. Revisi adalah inisiatif DPR, dibahas bersama pemerintah. Presiden tidak menandatangani. Dan undang-undang tetap berlaku karena mekanisme konstitusi. Kalau mau berdebat, berdebatlah dengan lengkap. Sekarang kita masuk ke pertanyaan utama. Apakah Jokowi melemahkan KPK? Mari kita uji. Bagian pertama adalah aspek politiknya. Kalau tuduhan Presiden melemahkan KPK melalui revisi, maka minimal Presiden yang menjadi motor inisiatifnya. Faktanya tidak. RUU datang dari DPR. Dalam sistem presidensial, ini signifikan karena inisiator adalah penentu arah awal. Pemerintah memang ikut membahas karena itu kewajiban konstitusional, tapi menyederhanakan proses politik kompleks menjadi satu kalimat. Presiden melemahkan adalah reduktif. Yang kedua kita bahas aspek hukumnya. Revisi Undang-Undang KPK diuji di Mahkamah Konstitusi. Putusannya konstitusional, artinya secara hukum tata negara tidak ada pelanggaran Undang-Undang Dasar. Boleh tidak sepakat secara politik? Boleh. Tapi negara hukum bekerja dengan norma, bukan sentimen. Bagian ketiga adalah aspek institusionalnya. Argumen populer berikutnya adalah OTT menurun, seolah-olah pemberantasan korupsi identik dengan operasi tangkap tangan. Padahal itu hanya satu metode. Korupsi dilawan dengan dua pendekatan, penindakan dan pencegahan. Di era Jokowi, pendekatan sistemik diperkuat. Digitalisasi perizinan, OSS, e-procurement, Stranas PK, penguatan kewajiban LHKPN. Kalau sistem diperbaiki, ruang korupsi dipersempit. OTT bukan satu-satunya indikator kesehatan lembaga. Sekarang kita lihat ekosistemnya. Hari ini kita menyaksikan sinergi yang relatif kuat antara KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. Kasus-kasus besar diungkap, kerugian negara triliunan diproses, kasus korporasi besar disentuh. Kalau hari ini kita senang melihat sinergi ini, kita harus melihatnya sebagai proses panjang. Kita pernah melewati fase cicak versus buaya, konflik terbuka antara KPK dan kepolisian. Kita juga pernah menyaksikan pemidanaan Ketua KPK Antasari Azhar yang memicu kontroversi nasional. Artinya, dinamika antar penegak hukum selalu ada, tidak pernah steril. Kalau hari ini koordinasi relatif stabil, itu bukan pelemahan, itu penataan ulang.
Sekarang kita masuk ke bagian yang paling substansial. RUU Perampasan Aset. Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Anti Korupsi PBB, tapi kita belum sepenuhnya memiliki instrumen perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana inkrah. Ini bukan isu teknik kecil, ini game changer. Karena jantung korupsi bukan hanya pada pelaku, tapi pada hasil kejahatannya. Selama aset aman, efek jera terbatas. Dalam naskah akademik RUU Perampasan Aset terdapat dua elemen penting. Yang pertama, konsep beban pembuktian terbalik dalam konteks tertentu. Ketika ada ketidakwajaran signifikan antara penghasilan dan kekayaan, pejabat wajib menjelaskan asal-usul hartanya. Ini memperkuat akuntabilitas. Kedua, kriminalisasi illicit enrichment atau pengayaan tidak sah. Pengayaan yang tidak dapat dijelaskan secara wajar bisa menjadi dasar tindakan hukum. Ini penting sekali. Karena selama ini kita punya kewajiban LHKPN. Semua pejabat wajib melaporkan kekayaan. Tapi kalau laporan itu tidak punya konsekuensi nyata saat ditemukan lonjakan yang tidak masuk akal, maka daya cegahnya lemah. RUU Perampasan Aset membuat LHKPN memiliki daya paksa. Membuat pelaporan kekayaan punya konsekuensi hukum yang serius. Dan siapa yang mendorong RUU ini? Presiden Jokowi berkali-kali minta agar RUU ini dibahas dan disahkan. Dalam pemerintahan sekarang, Wakil Presiden Gibran Rakebuming Raka menegaskan urgensinya. Koruptor harus dimiskinkan. Itu bukan retorika kosong, itu arah kebijakan. Sekarang logikanya sederhana. Kalau Presiden ingin melemahkan pemberantasan korupsi, mengapa mendorong instrumen yang justru paling berbahaya bagi koruptor? Menyentuh aset berarti menyentuh inti kepentingan ekonomi, dan disinilah corruption fight back akan masuk akal. Setiap upaya menyentuh uang, bukan hanya orangnya, pasti memicu resistensi. Sekarang kita lihat data indeks persepsi korupsi. Sejak KPK berdiri, skor Indonesia bergerak naik turun. Tidak pernah melonjak drastis. Artinya, masalah korupsi Indonesia bersifat struktural. Tidak bisa dibebankan pada satu presiden. Aktivis boleh kecewa, publik boleh kritis. Tapi menyederhanakan kompleksitas ini menjadi satu tuduhan personal tidak adil. Revisi adalah inisiatif DPR. Secara konstitusional dinyatakan sah. Pendekatan pencegahan diperkuat. Sinergi penegakan hukum terus dibangun dan instrumen paling progresif justru didorong oleh Presiden. Kalau kita serius melawan korupsi, fokusnya bukan pada slogan, tapi pada sistem dan terutama pada aset. Karena perang melawan korupsi bukan soal siapa yang paling keras menuduh, tapi siapa yang paling berani memiskinkan hasil kejahatan. Itu baru masuk akal.